Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga sehat-sehat dan selalu bersemangat. Di video kali ini saya, calon guru penggerak angkatan 7, Budi Rahayu, guru dari SMA Negeri 61 Jakarta, telah melakukan aksi nyata pasca pembelajaran modul budaya positif. Di sesi ini saya mendapat kesempatan untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar dengan judul kegiatan Diseminasi Segitiga Restitusi kepada rekan guru SMA Negeri 61 Jakarta. Sebelum kegiatan tersebut dilakukan, saya membuat rancangan tindakan untuk aksi, yaitu baik Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan untuk video dari diseminasi segitiga restitusi yang saya lakukan pada aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang telah hadir di kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk pemaparan diseminasi dari Budi yang nanti akan mendiseminasikan praktek baik yang ada di sekolah kita SMA Negeri 61 Jakarta. Berikut susunan kegiatan kita. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, diseminasi langsung dari Ibu Budi selaku calon guru penggerak yang nanti akan mempraktekkan praktek baik yang ada di SMA Negeri 1 Jakarta. Yang terakhir adalah untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kita akan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, agendanya adalah memaparkan diseminasi mengenai praktek baik yang ada di sekolah. Waktu dan tempat untuk Ibu Budi saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Nurjaman. Mohon izin untuk katakan di sini. Terima kasih Pak Nurjaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat untuk bisa berkumpul bersama di ruang Aufi ini di SMA Negeri 61 Jakarta. Izinkan Bapak Ibu sekalian, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, Budi Rahayu, dengan fasilitator saya yaitu Ibu Kristanti dan pengajar praktek saya yaitu Ibu Helwia. Pada kesempatan hari ini yaitu melakukan aksi nyata di modul 1.4 yang sudah saya pelajari berkaitan dengan budaya positif ya yang ada di lingkungan kita bersama yaitu di SMA Negeri 61 Jakarta. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, judul yang tertera di layar yaitu Diseminasi Budaya Positif SMA Negeri 61 Jakarta. SMA 61 Jaya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 komponen yang akan disampaikan. Komponen pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol dari restitusi.
keempat adalah berkaitan dengan keyakinan kelas, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, dari kelima konten yang hari ini akan dipaparkan, apakah sudah pernah mendengar sebelumnya? Sudah ya? Yang bagian mana? Oke, motivasi, perilaku, sama kebutuhan dasar dari manusia. Berarti hal yang baru di poin nomor 3 ya, sampai dengan ke nomor 5, begitu? Ya, baik. Semoga dengan diseminasi ini bisa menambah wawasan kita bersama, karena aksi nyata ini adalah seperti itu tujuannya, yaitu masyarakat atau lingkungan stakeholder yang ada di sekolah tersebut, sehingga mengimbaskan bahwasannya ilmu yang sudah didapat di modul 1.4 ini bisa diketahui oleh orang lain. Begitu. Selanjutnya adalah kita masuk dari prolog dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat gambar ini adalah gambar sekolah kita, yaitu masih ingat kejadiannya apa aja nih? Yang pertama sama yang kedua? Peringatan Hari Guru, kemudian ya, upacara bendera ya. Kalau dilihat di sini ada poin pertanyaan yang diajukan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ya melihat gambar tersebut? Boleh volunteer? Tunjukkan perasaannya. Boleh siapa aja? Silakan Bu Salwa. Baik, perasaan saya setelah melihat kedua gambar tersebut, dari gambar yang sebelah kiri ada gambar memperingati Hari Guru, di mana para guru menggunakan busana adat dari daerah Indonesia. Lalu itu mencerminkan sikap menghormati budaya dan melestarikan budaya Indonesia gitu. Itu sangat baik untuk saat ini, di mana sebelumnya setelah ada pandemi ya, jadi kan peringatan seperti itu kurang itu untuk para siswa dan siswi. Nah, untuk upacara sendiri, perasaan saya para murid di situ terlihat sangat disiplin dalam memakai atribut dan seragam dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Salwa. Tepuk tangan dulu buat Bu Salwa. Terima kasih ya atas keaktifannya. Jadi perasaan itu kan ada happy, ada bangga ya nggak? Ketika melihat ini berarti kita bangga kan ya? Bangga dengan almet kita, bangga dengan SMA Negeri 61 Jakarta. Itu yang kita selalu harus terngiang ketika kita bekerja di suatu lembaga. Dengan hal itu maka bisa meningkatkan etos kerja kita, ya. Jadi kesepakatan kita dengan melihat gambar ini, kita ingin tetap lestari, ya tentunya, ya. Baik. Karena itu di sini saya kaitkan dengan yang disebut dengan paradigma ya, perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Seperti yang digambar sebelumnya, pasti ada anak-anak atau peserta didik yang tidak menggunakan baju sebagaimana mestinya di aturan, ya enggak? Misalnya pada saat upacara masih ada kita terlihat temuan peserta didik yang tidak menggunakan sepatu yang hitam semuanya, ya, karena itu SOP dari 61. Tidak menggunakan atribut lainnya, topi. Pernah Bapak Ibu temukan itu? Ya sering, ya oke. Adakah dari saat pelaksanaan ini mereka datang terlambat? Ada, ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat kejadian, ya, maka ada di sini ilmunya. Jadi tidak hanya berbicara secara pemikiran kita, tapi ada based on knowledge yang kita bisa kembangkan. Dan di sini kita bisa baca ya di layar bahwasanya misalnya orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak? Iya. Terlambat tidaknya dia hadir, yang kontrol siapa? Diri dia dong. Nah, berarti benar ya teori ini. Kemudian yang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon. Tapi teori kontrol yang mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal nih, ya, peserta didik mengatakan kamu ini di catatan kami sudah 5 kali loh tidak menggunakan atribut lengkap.
ya kan? Terus ditanya konsensus itu kan sebuah kesepakatan. Kira-kira tawaran kamu bagaimana? Kalau lebih dan esok kamu ulangi lagi, konsensus kan? Artinya yang menyandikan jawaban adalah si kontrol diri dari peserta didik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya aktivitas yang kita lihat, sebetulnya ada based on knowledge yang kita pakai yang disebut dengan teori kontrol. Berkaitan dengan ini, maka kita bisa sambungkan bahwasanya ada kata, ya, frase kata yang disebut dengan disiplin positif. Secara hierarki, umum kita ketahui bahwa kata disiplin itu apa sih? Tata tertib, ya enggak? Teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Maka ada namanya tata tertib sekolah. Yang kedua, disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Itu sejatinya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita pernah melihat kamu telat lari ya, 1 kali lapangan. Nah, sebetulnya kalau kita menggunakan teori yang update sekarang, di statement berikutnya kita bisa baca, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Artinya gini Bapak Ibu, ketika persentase disiplin positif yang muncul di peserta didik itu kok meningkat, maka yang harus dibenahi adalah motivasi internal. Begitu. Tapi kalau motivasi internalnya nggak up juga, nggak naik juga, maka kita lakukan dengan motivasi eksternal. Berarti kita harus nge-push dia kan? Maka kita berikan ya pilihan-pilihan lain sehingga kita mampu men-trigger motivasi dari intrinsiknya. Sejalannya waktu ketika itu berkesinambungan dilakukan, maka insya Allah disiplin positif bisa kita raih. Ini adalah contoh disiplin positif sederhana yang ada di sekolah kita SMA 61, yaitu budaya 5S. Apa aja Bapak Ibu? Ya. Oke, senyum, sapa, salam, sopan, santun, ya. Dan ini kita bisa awali setiap proses pembelajaran dengan berbaris, ya. Seperti yang ada di video ini. Oke. Bentar. Ya, bisa dilihat di layar. Ini adalah tampilan ketika berbaris. Ya, oke. Ketika ketua kelas memimpin kelasnya, ya, berbaris dulu. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu guru yang ada di depannya? Apa ya Bapak Ibu? Pasti kan memberikan senyum, ya kan? Senyum. Walaupun kita pakai masker kan, tapi kita kelihatan ya urat dari pipi kita. Kemudian bersapa, selamat pagi, assalamualaikum, ya. Salam sudah tentu, sopan santun kita lihat. Apakah pakaian yang dipakai oleh mereka adalah sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan yang ada di SOP dari tata tertib SMA 61. Itu sebetulnya disiplin positif yang mau dibangun pada saat setiap hari kita melakukan pembiasaan positif ini. Selanjutnya adalah kita kaitkan dengan motivasi perilaku manusia. Kita pakai dari Diana Golson, ya, dengan 3 motivasi perilaku manusia. Ini teorinya Bapak Ibu, ya, bahwasanya kita ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, yang paling the best itu adalah yang C. Ya, adalah yang C. Lihat kalimatnya. Mereka
inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya gini, saya percaya kalau saya datangnya on time, guru akan memperhatikan saya. Beda dengan ketika saya datang terlambat, gitu kan? Guru pasti mengingat saya nih. Terus dia akan menandakan di dalam buku daftar hadirnya, kan begitu ya? Nah, ketika mereka mempercayai nilai-nilai yang ada di kultur mereka, maka itu yang akan membentuk dari disiplin positif. Itu yang diharapkan. Jadi motivasi perilaku manusia yang terbaik adalah yang bagian ketiga, yang C. Ini adalah contoh penerapan motivasi perilaku manusia. Contohnya di sini adalah peserta didik menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Contoh di kegiatan LDKS, ya. Di kegiatan LDKS ini kita nggak melihat mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang mungkin pintar, ya, atau kurang dan lain sebagainya. Tapi mereka berinteraksi secara luas, ya, untuk bisa menerima, menghargai dirinya sendiri. Kemudian kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka tentunya kita sudah paham. Di sana mereka belajar untuk banyak bertoleransi. Toleransi tentang keterampilan, ya, ada yang nggak bisa, ada yang gerakannya lambat menjadi lebih terampil karena ikut pramuka dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah OSIS. Tentu ada motivasi, ya, menghargai diri sendiri ketika mereka terlibat di dalam OSIS. Ya, artinya di sini peran saya yang saya lakukan adalah mendukung kegiatan-kegiatan ini berlangsung sehingga nantinya akhirnya budaya positif ini tetap lestari, bisa kita kembangkan dari tahun ke tahun. Begitu Bapak Ibu. Kita sambungkan, ketika orang punya motivasi, maka sebetulnya ada kebutuhan dasar, ya, yang manusia tersebut harus dipenuhi. Kalau dari 5 ini nggak balance, maka something happen sama orang itu, begitu ya. Kita lihat ini adalah bundaran dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kita sambungkan dengan kesehatan, rumah, ya, dan makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih yang nggak pengen disayangi, ya, diterima keberadaannya, ya? Maka ini adalah hubungan kita dengan orang lain, dengan rekan kerja, ya. Yang ketiga adalah kebebasan. Setiap kita walaupun bekerja di suatu instansi tetap kita pengen punya kebebasan. Nah, kebebasan ini bisa untuk mencapai sesuatu, ya, untuk menjadi seseorang yang kompeten, diakui prestasinya. Itu adalah di nomor 3, kebebasan. Keempat adalah penguasaan. Artinya dengan secara mandiri dan banyaknya pilihan yang ada di kesempatan tempat kita bekerja, maka itu bisa menjadi penguasaan dalam hal pemilihan pekerjaannya. Yang kelima adalah kesenangan. Setiap diri kita pasti butuh happy, ya, healing, gitu ya. Nah, ini adalah mencari kesenangan, bermain, tertawa, itu juga kebutuhan. Jadi ketika kebutuhan dasar ini ada yang miss, maka itu yang harus dipenuhi, ya. Ini adalah contoh penerapan, ya, dari kebutuhan dasar manusia yang ada di SMA Negeri 61 Jakarta yang sudah saya terapkan. Yang pertama tadi perihal bertahan hidup, saya agendakan sarapan bersama dengan peserta didik. Berarti ini dilakukannya pada pada kelas yang mendapat jam pelajaran pertama. Ya, kita tidak bisa melakukan itu setiap hari, tetapi misalnya 3 bulan sekali kita bisa adakan itu. Dan kita akhirnya bisa mengontrol, anak-anak kalau udah sarapan jadi segar, jadi punya energi positif, ya kan. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Ini implementasinya bisa dengan hubungan kita dengan rekan guru, datang dalam rapat, datang dalam forum-forum MGMP, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kita memberi kasih sayang untuk menghargai, ya, orang sudah menyayangi kita, kita hormati, kita penuhi untuk undangannya. Saya seperti itu. Yang ketiga adalah kebebasan.
saya memilih di sini untuk berperan ya ketika ada aktivitas di sekolah, apa yang saya bisa maka itu yang dilakukan. Kemudian pilihan mengenai penguasaan, artinya pilihan saya apa nih? Oh ternyata ada sebuah kesempatan, maka pilihan saya di sini sebagai staf di bidang kurikulum. Kemudian poin yang terakhir adalah yang kelima, yaitu berkaitan dengan kesenangan. Yang bikin happy itu kan gerakan, berirama, ada musik ya. Di sini kita bisa implementasikan bersama kegiatan dari senam bersama yang selalu kita adakan di setiap Rabu Ceria. Terima kasih nih buat Pak Albi, Pak Fajar, Pak Rafli, Pak Fernando ya, yang sudah energik selalu memimpin dari kegiatan senam bersama di 61. Ya, kita dengar musik jadi happy ya. Lagu apa nih? Nume apa? Numere ya. Oke, siap. Nah, di dalam hal tersebut berarti kita mampu mempunyai posisi kontrol secara restitusi, atau bahasa sederhananya adalah 5 posisi kontrol guru. Pada saat olahraga, misalnya kayak tadi yang kita lihat senam, kita lihat gak sih ada peserta didik yang gak ikut senam? Dia mager di kelas, diem aja, gak ikut gerak. Disuruh turun pun lama. Ada kan ya? Nah, kita sebagai gurunya, kita bisa memilih nih antara posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga kita sebagai temannya, keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Keterangannya bisa Bapak Ibu lihat di slide ya. So kalau dari 5 pilihan ini mana yang terbaik Bapak Ibu? Yang terbaik adalah bisa sebagai manajer gitu. Kalau kita penghukum, maka posisi itu sebenarnya paling lemah. Kamu gak ikut senam, lepas sepatu kamu, saya tahan. Itu posisi terlemah kita, gak boleh. Posisi yang terbaik yang kita pilih itu seharusnya adalah manajer. Ya, dia top, paling top. Ngapain? Kondisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid yang mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita ajak untuk melakukan kegiatan ini, gitu. Nah, lebih lanjutnya sebetulnya bisa kita giring hal-hal ini pada saat kita di kelas Bapak Ibu. Misalnya kita sebagai wali kelas ataupun guru mapel tertentu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bentuknya lebih umum dibandingkan dengan peraturan. Misal nih, di redaksi peraturan dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelas adalah kita wajib menghormati orang lain. Gunakan masker, berarti keyakinan kelas untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Jadi itu poin keyakinan kelas. Ini bisa kita giring anak-anak, bisa bikin sesuatu di kelasnya yang itu akhirnya bisa menjadi brand image di kelas tersebut. Bisa jadi berbeda, kelas 10, 1, 10, 2, 10, 3, apa sih yang digiring di situ? Karena anaknya terlalu ramai, maka poin pertamanya menjaga ketertiban, gitu kan? Ketertiban itu berarti suaranya lah, aktivitasnya. Nah, ini bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Dan terakhir, ya, yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan segitiga restitusi, di mana kaitannya dengan posisi kita sebagai manajer. Ya, posisi terbaik pada saat kita menemukan kasus atau permasalahan adalah sebagai manajer. Kayak gimana? Ini dia yang disebut dengan segitiga restitusi. Proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisinya 3 Bapak Ibu, ya. Pertama kita melakukan ya menstabilkan identitas, ya. Kemudian kita bisa validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Maka itu adalah segitiga restitusi. Di sini kita bisa lihat di yang bagian kuning-kuning, misalnya nih, kalau menstabilkan identitas apa sih yang bisa kita lakukan? Caranya adalah misalnya kita bertanya, kamu tentunya punya alasan kan mengapa melakukan itu?
Ya, terus keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Coba dong diingat, ada nggak di kelas? Gitu. Jadi kita ngingetin lagi tuh orang, ya kan? Terus yang keduanya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, dan terakhir, kamu buat satu-satunya, kamu bukan satu-satunya nih yang pernah melakukan ini, ya, dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya kita lakukan, ya. Jadi ini adalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Sehingga ini adalah bentuk dari yang sudah kami lakukan, ya, tentunya saya sudah terapkan. Ini contohnya adalah Sahrul, peserta didik kelas 12 IPA 2, itu sudah 5 kali datang terlambat ke kelas. Dilalah itu adalah jam pelajaran saya yang pertama. Karena sudah berkali-kali, berarti kan saya ingat dong, ini anak harus di follow up. Nah, maka dari itu Sahrul datang menemui saya untuk bisa saya berikan bimbingan. Apa final yang saya dapat? Yaitu mampu memperbaiki dirinya dan budaya positif yang berkembang dengan baik pada diri Sahrul. Ini adalah video pada saat saya menerapkan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Ya, masuk. Silakan. Waalaikumsalam. Oke, sehat Sahrul? Alhamdulillah sehat. Baik. Sahrul, tadi kan memang Ibu mengabarkan ketua kelas untuk panggil Sahrul ke ruangan Ibu. Ya, Sahrul tahu kenapa dipanggil? Iya Bu tahu. Karena saya beberapa kali terlambat masuk kelas di hari Kamis. Di hari Kamis. Jadi kan kalau hari Kamis Bu Budi kan ngajar di kelas kamu 12 IPA 2 jam pelajaran pertama. Iya. Ya. Ternyata di sini Ibu lihat rekapnya ya sudah beberapa kali Sahrul lambat ya hadir di pelajaran Bu Budi. Nah, di sini Ibu bukan ingin mencari masalah dengan Sahrul, tapi justru kita berbicara ngobrol untuk mencarikan solusi ya akan masalah yang ada. Boleh Ibu diceritakan kenapa Sahrul bisa datang terlambat? Iya Bu, saya kan berangkat sekolah bawa motor Vespa. Vespa itu kadang trouble Bu di businya. Kadang juga tali koplingnya putus Bu. Oh gitu. Jadi saya harus ganti di perjalanan. Di perjalanan. Dan itu terjadi di beberapa kali ini. Iya Bu. Rasanya kesel ya? Kesel Bu. Kesel pagi-pagi sudah mau berangkat tapi ada trouble ya. Iya. Dan nggak terduga ya. Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Tapi dari situasi yang seperti itu, kira-kira apa yang bisa Sahrul kasih solusi dengan masalah yang ada itu? Saya bakalan bangun lebih pagi lagi sih Bu. Misalkan kalau ada trouble jadi masih ada waktu untuk benerin. Musinya. Iya, musinya. Musinya ya. Oke, terus selain itu kalau bangunnya lebih pagi. Jaraknya di mana sih rumahnya di mana? Saya di Penggilingan Bu. Penggilingan, lumayan ya, jalur lancar juga di situ Iya, ya. lancar. Oke, kalau bangun untuk setiap harinya dibangunin atau bangun sendiri? Masih dibangun. Masih dibangunin. Oke, berarti solusi yang pertama Sahrul harus bisa bangun lebih pagi, terus kondisi businya harus dipastikan baik, begitu ya. Nah, di sini sebetulnya bukan hanya Sahrul memang yang telat, tetapi di sini Ibu akan coba satu demi satu ya saling kita mensolusikan agar masalah ini semakin minim, semakin diselesaikan. Nah, sekarang kamu sudah yakin untuk bisa melakukan perbaikan ini di hari-hari berikutnya? Insya Allah yakin Bu, saya bakalan lebih disiplin lagi. Ya, karena sudah kelas 12 ya, harus lebih disiplin agar nilainya juga lebih baik ya untuk nilai kedisiplinannya. Wali kelasnya siapa? Ibu Ismi. Bu Ismi kan orangnya perhatian ya kan, selalu menanyakan Sahrul kalau terlambat dan lain sebagainya. Oke baik ya, insya Allah Ibu yakin Sahrul bisa berubah menjadi peserta didik satu yang lebih disiplin lagi.
Semangat ya selalu ya. Semangat. Oke baik. Terima kasih selalu, silakan kembali ke kelas belajar bersama tadi. Terima kasih Bu. Ya oke. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Sarul mengungkapkan alasannya terlambat karena ternyata Sarul naik motornya sudah mungkin kita katakan apa ya, udah butut gitu ya. Jadi ketika jalan harus kalau disela ya, kaki harus nyela, belum di jalan businya bermasalah. Jadi akhirnya saya tahu tuh ceritanya, gitu kan? Nah, ini saya menanyakan kira-kira apa nih? Kira-kira kalau udah kayak gitu kamu bisa melakukan apa? Jadi akhirnya dia menjawab, saya harus bangun lebih pagi, businya harus dipastikan baik, jadi dipanasin dulu ya kalau motor tuh ya. Harus dipanaskan dulu dan lain sebagainya, dan tentunya ngantongin duit. Karena saya tanyakan, businya berapa kalau sekali ganti? Ya kurang lebih 25.000 Bu. Berarti kan dia paling enggak kalau businya bermasalah harus kosnya sekian ya, 25.000. Terus kalau nggak bawa uang gimana ya? Saya sudah belajar Bu, cara untuk businya itu biar bisa lagi, entahlah diapakan itu, ya. Oke. Ini saya menanyakan keyakinan kelasnya yang sudah disepakati. Kamu yakin bisa berubah lebih baik? Ya Bu, yakin. Ya. Dan kita juga memberi semangat Bapak Ibu di closing statement kita ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, meyakinkan kalau dia mampu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, oke, baik. Sip. Selanjutnya kasus yang kedua yang coba saya lakukan juga di segitiga restitusi ini adalah kasus ketika terjadi saat kita razia. Jadi ternyata pada saat kita razia tersebut kita menemukan ya wadah yang berisi kosmetik wanita lengkap. Ya, padahal itu sudah tertera di tatip dan sudah disosialisasikan tidak boleh membawa kosmetik lengkap untuk siswa atau pelajar. Tapi kalau di luar dari sekolah ya monggo ya, selama masih di lingkungan sekolah maka tata tertib sekolah yang akan diindahkan ya. Berikut adalah video berkaitan dengan segitiga restitusi di kasus yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bella? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat. Bella tadi datang jam berapa hari ini? Jam 6.15. Jam 15. Keren ya, datangnya pagi. Bella tahu kenapa di sini jadi hari ini Di jam istirahat karena saya membawa kosmetik lengkap, padahal di sekolah tidak diperbolehkan. Jadi untuk membawa kosmetik ke sekolah itu merupakan pelanggaran ya, pelanggaran yang dimana itu tidak dilarang mestinya. Harusnya dibawa apa? Alat tulis sama buku Pelajaran. Jadi untuk kosmetiknya kemarin kenapa dibawa? karena saya setelah pulang sekolah mau ada acara Keluar habis pulang sekolah baru make up gitu ya. Tapi hariannya dipakai juga nggak ke sekolah? Biasanya nggak, benar. Baik, berarti itu sebetulnya pelanggaran ringan ya, karena hanya membawa dan mau dipakainya setelah kegiatan kelas selesai ya. Oke, baik. Nah, untuk Bella, ketika kosmetik itu digunakan di area sekolah itu memang tidak tepat, tapi kalau sudah di luar lingkungan sekolah silakan Bella boleh memakainya ya. Tetapi tetap
tetap yang di sini Ibu menjadi catatan bahwa Bella harus punya keyakinan bahwasanya pelanggaran yang sudah Bella lakukan membawa seperangkat kosmetik lengkap ya. Ini kosmetiknya Ibu kembalikan nanti. Tuh, ya. Nah, Doni ya. Oke. Ini Ibu kembalikan untuk Bella. Jadi nanti mohon tidak diulangi. Bella yakin tidak mengulangi kembali? Insyaallah yakin. Yakin. Jadi kalau pergi gimana teknisnya? Apa yang bisa disolusiin sama Bella? Pulang dulu ke rumah, baru make up-nya dari rumah. Make up dari rumah atau bisa janjian sama mama ya, ketemu dengan orang rumah di mana, baru alat make up-nya dibawa sama orang rumah. Jadi nanti ketemuan baru bisa pergi. Gitu ya? Maaf, saya berjanji tidak lama. Oke, siap. Insya Allah yakin bisa ya, tidak mengulangi takut tersebut. Baik, karena ini pelanggaran ringan, jadi tidak Ibu panggil kedua orang tua Bella sudah Ibu edukasi. Namun nanti kalau pelanggaran kedua terjadi, mohon izin orang tua Bella harus memakan dulu hal ini. Ya, Bella. Oke, silakan kembali ke kelas. Diperbaiki dulu itu dasinya. Nah, dasinya begini. Itu ini ada kan? Yang harus diperbaiki ya. Oke, siap, kembali ke kelas. Lanjutin. Nanti jangan belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bella. Baik Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan diseminasi dari budaya positif yang saya pelajari sebagai aksi nyata di modul 1.4. Barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan berkaitan yang sudah saya sampaikan, monggo dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Sebentar pegang mic-nya. Ada di Raffi. Oke. Ya, terima kasih Ibu Budi atas pemaparan materinya. Sebelumnya saya Sarah, izin bertanya mengenai materi keyakinan kelas. Apakah ada tips yang dapat Ibu berikan agar budaya positif itu bisa dapat lebih diciptakan dan dikembangkan? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Sarah. Pertanyaannya berarti topik di keyakinan kelas ya, di nomor 4. Tipsnya kayak gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Satu orang lagi mungkin? Ya, oke, silakan Pak Rafli. Mohon izin Bu, sebelumnya saya Rafli. Saya tertarik dengan segitiga restitusi. Baik. Jadi seharusnya segitiga restitusi ini bisa diterapkan di dalam keluarga ya Bu. Mohon penjelasannya bagaimana kalau segitiga restitusi ini diterapkan dalam keluarga. Iya baik Pak Rafli. Segitiga restitusi baru awal hari ini didengar atau udah pernah? Baru hari ini Bu. Baru hari ini didengar. Dan ternyata sebetulnya sering nggak kita praktekin itu? Ternyata sering. Iya sering ya. Baik. Bapak Ibu izin untuk menjawab. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaannya Bu Sarah, yaitu keyakinan kelas. Jadi baiknya Bu, ini dilakukan di awal tahun pelajaran. Terlepas dari kita sebagai wali kelas pun atau sebagai guru mata pelajaran, kita harus bikin MOU lah ya. Jadi keyakinan kelas itu kita bikin sehingga anak-anak paham dan dia mampu follow up kalau terjadi sesuatu yang salah pada dirinya. Misal, kita udah ajarkan terlambat di pelajaran Ibu, estimasinya hanya 10 menit. Di luar dari 10 menit, silakan belajar di luar, minta tugas di dalam. Misalnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Yang dimana tadi yang seperti saya bilang, kontrol dari yang terbaik diri kita adalah sebagai manajer. Jadi kita memanajeri sekian peserta didik, yaitu paling tidak 36 orang tuh. Gimana nih caranya biar pelajaran saya, misalnya saya nih biologi, kan ada kegiatan praktek. Saya sudah bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya bentuk bunyinya adalah keselamatan tadi. Berarti anak pada saat praktikum harus pakai apa? Nah, just lab. Pelajaran olahraga, udah tahu olahraga, mungkin nggak pakai rok.
Kan nggak mungkin, maka pakaiannya harus berganti, pakaian olahraga, seperti itu. Jadi hal-hal sesuaikan dengan subjek kita dan dilakukan di awal. Berapa banyaknya sesuai dengan kesepakatan. Enaknya gini Bu, jadi kita udah bawa post-it itu yang warna-warni seperti yang saya tampilkan di sini. Ini kan ada bentuk post-it tuh yang ujung warna-warni, bisa kita buat bawa itu. Anak dari 36 anak bisa kita ambil sampel hanya 10, misalnya baris sana 4, sini 4, jadi terkumpul. Silakan, ayo didiskusikan apa dari baris sana yang mau mengisi tentang keyakinan kelas. Tempelkan di dinding. Oke. Setelah semua sudah ditempelkan di dinding, kita baca satu-satu. Kita pakai forum. Gimana, sepakat? Sepakat? Sepakat. Maka contreng. Sepakat yang kedua, sepakat. Maka yang nggak sepakat, kita revisi ya apa yang disepakati di kelas itu, gitu ya. Jadi itu tips untuk membuat keyakinan kelas. Cukup menjawab, Bu Sarah? Ya, siap. Selanjutnya adalah pertanyaan Pak Rafli berkaitan dengan segitiga restitusi yang ini ya. Ya, segitiga restitusi ini sebetulnya sering kita lakukan ya. Dan yang pertanyaannya Pak Rafli bahwasanya bisa nggak sih itu dilakukan di keluarga? Sangat bisa Pak. Karena pada saat kita memiliki keluarga, insya Allah Bapak Ibu punya anak gitu kan, nanti pastinya punya kasus temuan-temuan sederhana yang sebetulnya itu kita posisinya diingat-ingat harus jadi manajer. Ya walaupun kita kadang-kadang tingkat kesabarannya karena capek gitu kan, jadi marah gitu bawaannya. Kalau yang marah berarti posisinya sebagai penghukum tadi. Tapi kalau sebagai manajer, kita bisa hela nafas dulu. Kalau di muslim kita diajarkan wudhu dulu ya kan, biar nggak langsung marah. Kita duduk, posisi terbaik kalau di sunnah Rasulullah kita mau marah, meluapin kan duduk ya. Kita duduk, karena kalau diri kita itu kalau di biologi ibaratnya peredaran darah kita tuh bisa memuncak. Jadi apa yang di depan kita itu bisa mental gitu loh. Itu sebetulnya filosofi secara kesehatan. Tapi kalau kita duduk, ini peredaran darah lagi nyaman peredarannya. Jadi kita cenderung akan lebih kalem, perasaan kita jauh lebih tenang gitu. Kita bisa melakukan segitiga restitusi ini terhadap anak-anak kita. Kenapa sih Kak? Kok kalau bangun terlambat terus gitu kan? Ibu kan mau berangkat kerjanya pagi gitu kan? Terus kenapa kamu kok kalau makan telat terus? Kan dirinya sakit mah. Kalau sakit mah akhirnya yang ke rumah sakit siapa? Ibu harus izin ke kantor dan lain sebagainya kan gitu. Nanti kan dia jadi mengolah informasi itu kemudian menjawab. Dan itu yang akan menjadi keyakinan apa yang akan ditindaklanjuti oleh anak itu. Jadi bisa dimanapun Pak. Sekalipun itu di keluarga, di sekolah bisa kita terapkan. Begitu Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan oleh saya di penyelesaian aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Lestari, peserta didik kelas 12 MIPA 1. Saya pribadi sangat mengapresiasi budaya positif yang Ibu Budi Rahayu lakukan di SMA Negeri 61 Jakarta, seperti budaya salaman pagi kami saat hadir ke sekolah. Biasanya itu dilakukan di depan gerbang sekolah, lalu berbaris sebelum memulai pelajaran, mendampingi kegiatan literasi, tadarus, berolahraga, dan juga Rabu Ceria, serta upacara rutin untuk memupuk rasa nasionalisme kami. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albiarto Ghazali, peserta didik kelas 12 IPA 2. Menurut saya pribadi, sikap disiplin positif yang ada di SMA 61 Jakarta yaitu berbaris sebelum memulai pembelajaran, lalu sarapan bersama, kegiatan literasi, dan juga tadarus yang dapat menjadi kebiasaan positif serta harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sarah, guru bidang studi geografi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Budi Rahayu.
Beliau telah menyampaikan mengenai budaya positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dengan baik. Semoga nantinya kami para guru dapat menerapkan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Ibu Ajeng, saya guru mata pelajaran biologi. Saya mengapresiasi kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Budi Rahayu. Melalui kegiatan ini, kami menjadi lebih paham mengenai budaya positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, yang nantinya akan kami dukung implementasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.